Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di analisis proposal PKM. Kami adalah kelompok 5 mahasiswa semester 7 kelas ekstensi pada mata kuliah menulis ilmiah. Pada materi ini, kami ingin mendiskusikan tentang analisis proposal PKM. Sebelum kita masuk pada diskusi, rekan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada Fauzia Septania, kemudian Emir Haidar Al-Hakim, ketiga Nurillah Husnaini, keempat saya sendiri, Syalur Ramadan, kemudian Rani Adrianti, dan yang terakhir adalah Linda Safira. Sebelum kita masuk pada inti diskusi, mari kita memahami tentang apa saja yang akan kita diskusikan. Di sini ada 5 poin besar. Pertama ada pengertian PKM. Kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis PKM. Ketiga, perbandingan proposal rata jenis PKM. Keempat, proses pembuatan proposal PKM PM. Dan kelima adalah tanya jawab. Mungkin teman-teman sedikit heran kenapa hanya ada PKM PM yang akan kami bahas. Itu karena PKM PM ini sendiri menjadi PKM yang sepertinya banyak dipakai oleh mahasiswa dibanding PKM yang lain. Baik, kita akan masuk pada materi tentang pengertian PKM. PKM adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang tujuannya adalah agar mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Pengertian kedua disebutkan oleh Universitas Terbuka yang berkata, PKM adalah salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi dalam upaya menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Pengertian PKM ini tentu punya tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Tujuan kedua disebutkan oleh Kemendikbud, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi. Secara mudahnya, PKM ini adalah program yang diadakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, dengan tujuan agar mahasiswa kalau nanti sudah lulus tidak hanya menjadi seseorang yang bergelar sarjana saja, tapi nanti akan menjadi unsur masyarakat yang bermanfaat pada masyarakatnya. Seperti itu. Baik, semoga dapat dimengerti. Berikutnya kita akan masuk ke jenis-jenis PKM. Ada PKM RSH, PKM PM, PKM GT, PKM AI, dan PKM GFK. Apa aja sih pengertiannya? Yang pertama ada PKM RSH. Menurut Aris, pada tahun 2021 disebutkan bahwa PKM RSH merupakan gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, oleh Pramono, PKM RSH meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Dapat kita simpulkan bahwa PKM RSH ini mempunyai program yang akan menggabungkan tentang sosial dan humaniora, tentang kemanusiaan sebagai objek risetnya. Jadi, PKM ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang ditelitinya. Dengan kata lain, PKM ini lebih dimaksudkan untuk penelitian, bukan seperti PKM PM yang diadakan dalam bentuk
seperti misalnya workshop atau pelatihan dan sejenisnya. Apa ada contohnya PKM Resa? Ada. Contoh yang dalam diskusi ini disebutkan adalah pengaruh media sosial TikTok terhadap perkembangan bahasa sehari-hari anak kelas 4-6 sekolah dasar di Surabaya. Pelaksananya adalah mahasiswa sastra Inggris FIB UNER. Disebutkan bahwa pengaruh media sosial TikTok. Jadi, PKM Resa ini berfokus dengan penelitian pada media sosial TikTok terhadap perkembangan anak-anak. Dalam khususnya dalam bahasa ya, karena pelaksanaan dari mahasiswa sastra Inggris, tentunya PKM Resa ini mengarahkan sisi bahasa kehidupan masyarakat anak zaman sekarang yang berkaitan erat dengan TikTok. Selanjutnya, kita akan masuk pada PKM-PM yang akan dibawakan oleh teman saya, Fauzia. Padanya dipersilahkan. PKM-PM terdapat dua pengertian dari Kemendikbud tahun 2021, yang kedua dari Pramono tahun 2021. Yang pertama, menurut Kemendikbud tahun 2021, PKM-PM merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merupakan kegiatan non-profit dalam membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dari segi sosial ekonomi, mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial masyarakat, dan juga peran dalam melestarikan lingkungan. Kedua, menurut Pramono tahun 2021, PKM-PM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Adapun contoh PKM-PM yang berjudul Pojok Ekoliterasi melalui pemanfaatan ekobrik sebagai upaya menanggulangi darurat sampah selama pandemi COVID-19 di SDN Kayuringin Jaya 6, di mana pada contoh ini pelaksananya dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Contoh tersebut dari referensi sebuah jurnal yang dituliskan oleh Al-Aziz, Erlianda Meike, dan kawan-kawan pada tahun 2021 di Jurnal Pendidikan Tambusai. PKM-GT juga terdapat dua pengertian. Yang pertama dari Kemendikbud tahun 2021 dan juga dari Pramono tahun 2021. Yang pertama, menurut Kemendikbud tahun 2021, PKM-GT merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide-ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan aktual dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan PKM-GT, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengekspos fakta, tetapi juga harus mampu memberi atau menawarkan solusi. Yang kedua, menurut Pramono tahun 2021, PKM-GT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan diri berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Judul dari contoh dari PKM-GT, judulnya yaitu Rumah Lahan Bersama, yang dilaksanakan oleh Dia Septia, Ashrafun Nahar, dan Ahmad Nurfaki dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Referensi contoh tersebut dari http://
www.pkm.umj.ac.id. PKM-AI. PKM-AI terdapat dua pengertian. Yang pertama dari Kemendikbud tahun 2021. PKM-AI merupakan satu jenis PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan. Kedua, menurut Pramono tahun 2021, PKM-AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, misalnya studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM magang, yang merupakan hasil kerja kelompok. Adapun karakter PKM-AI, yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit. Yang ketiga, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah diselesaikan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel atau studi pustaka yang ditulis dalam bentuk literatur atau naratif review. Contoh PKM-AI yaitu judulnya efektivitas pelatihan regulasi emosi terhadap penurunan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa yang dilaksanakan oleh Putri Puspitasari dari mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. PKM-GFK. Ada pengertian dari Albara dan kawan-kawan tahun 2016. PKM-GFK merupakan salah satu bidang program kreativitas mahasiswa yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi yang futuristik namun konstruktif dalam upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Contoh dari PKM-GFK yaitu usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Fatulul Amri Effendi, mahasiswa Bina Dharma Fakultas Psikologi. Saya Muhammad Haidar Hakim akan menjelaskan tentang perbandingan antar PKM yang ada di PPT slide 17. Jadi, perbandingan antar PKM yang pertama, dari kelima jenis PKM yang telah disebutkan, PKM RSH menjadi jenis satu-satunya PKM yang bertujuan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, PKM PM adalah membangun masyarakat ke arah yang lebih baik melalui program non-profit. Kemudian yang ketiga, jika dilihat kembali, PKM GT adalah gabungan dari PKM RSH dan PKM PM. Dikatakan seperti itu karena dalam PKM ini mahasiswa akan menawarkan gagasan melalui karya tulisnya yang isinya turut menghasilkan ide pembangunan untuk masa depan. Kemudian yang keempat, seperti namanya, PKM-AI juga merupakan kegiatan PKM yang bentuknya ialah artikel ilmiah yang disusun setelah mahasiswa melaksanakan suatu kegiatan akademik yang bersifat kelompok, bukan mandiri. Kemudian yang kelima adalah tidak seperti 4 PKM yang disebutkan lebih dahulu. PKM GFK memiliki luaran berupa video yang siap diunggah di YouTube, sedangkan PKM-PKM yang lainnya bisa luarannya itu artikel ilmiah, sedangkan PKM GFK itu luarannya berupa video yang bisa diunggah di YouTube. Nah, berdasarkan 5 poin tadi yang sudah saya sebutkan, bisa disimpulkan bahwa tiap PKM memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terkait mana yang paling baik diambil, itu kembali kepada kemampuan mahasiswa masing-masing
dalam memilih PKM yang mana dirasa cocok olehnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembagian proposal PKM-PM. Jadi yang pertama adalah kriteria pengusulan. Kemudian ada teknis penulisan dan sistematik penulisan isi utama proposal. Nah, kriteria yang pertama dari pengusulan proposal PKM-PM yaitu peserta. Yang pertama adalah peserta. Nah, peserta ini adalah mahasiswa yang aktif dalam program pendidikan S1 yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau singkat PDDikti. Nah, untuk mahasiswa yang sudah menyandang gelar S1 tidak diperbolehkan untuk mengusulkan proposal PKM-PM. Nah, yang kedua adalah kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang. Dan kemudian dari kelompok tersebut harus memiliki 1 ketua dan 2-4 orang anggota. Kemudian yang ketiga, nama semua pengusul dari ketua sampai anggotanya. Kemudian yang keempat, bidang pengabdian yang diusulkan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggotanya. Jadi boleh berbeda-beda asalkan PKM-nya sama yang dari materi yang dibahas. Kemudian yang kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi ya, seperti yang telah dijelaskan di poin yang keempat. Kemudian yang keenam adalah keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, misalnya ada 5 anggota kelompok, bisa dibagi 3 orang dari, misalnya contoh dari pendidikan bahasa Indonesia, 3 orang dari pendidikan bahasa Indonesia, 2 orang lagi dari pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemudian poin yang 7, besarnya dana pengabdian per judul ya, dari 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Nah, kemudian teknis penulisan proposal PKM-PM. Yang pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Jadi dalam judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan. Kemudian maksimal dari judul PKM ini harus 20 kata, tidak boleh lebih. Nah, kemudian yang poin yang kedua, tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Nah, poin yang ketiga, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks yang menggunakan rata kiri dan kanan. Kemudian yang keempat, layout menggunakan ukuran kertas A-4, 1 kolom margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Nah, kemudian sistematik penulisan isi utama proposal. Yang pertama ada daftar isi ya. Kemudian setelah daftar isi seperti biasa ada pendahuluan. Setelah pendahuluan ada gambaran umum masyarakat mitra ya. Apa objek yang ingin diteliti. Kemudian yang ketiga adalah metode pelaksanaan PKM yang ini dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang terakhir daftar pusaka. Nah, kemudian yang setelah daftar pusaka yaitu lampiran apabila ada lampirannya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Nurila Husnaini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam daftar isi. Daftar isi terdapat 3 macam. Yang pertama, daftar isi pendek, hanya terdiri dari judul bab. Yang kedua, daftar isi sedang, terdiri dari judul bab dan subbab. Yang ketiga, daftar isi panjang, terdiri dari judul bab, judul subbab, dan judul sub-subbab. Selanjutnya terdapat contoh dari daftar isi pendek, daftar isi sedang, dan daftar isi panjang. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Terdapat pertama, uraikan latar belakang disusunnya proposal. Yang kedua, memberikan masukan berkaitan dengan solusi dari masalah yang dihadapi mitra. Yang ketiga, melalui pemikiran yang kreatif dan analisis secara kritis, diharapkan memperoleh solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. Yang keempat, mahasiswa perlu mengajak diskusi dengan mitra berkaitan dengan solusi yang ditawarkan. Yang kelima, menyampaikan tentang target luaran yang diharapkan dan manfaat dari kegiatan yang ditawarkan. Selanjutnya, pengertian latar belakang.
terdapat dua pendapat. Yang pertama, dari Husain Umar menyebutkan bahwa latar belakang adalah masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang bisa dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Yang kedua, pendapat dari Dermawan Wibisono bahwa bagian latar belakang masalah ialah penjelasan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum masyarakat mitra. Menguraikan secara umum profil dari masyarakat mitra, berisi hubungan antara masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Rani Adrianti, akan membahas di PPT tersebut yaitu bab 3 metode pelaksanaan. Seperti yang dapat kalian lihat di dalam PPT tersebut, terdapat poin-poin. Yang pertama, menguraikan tahapan dan frekuensi kegiatan sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Yang kedua, jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan rekayasa sosial, forum konsultasi, atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, menguraikan tahapan dan frekuensi kegiatan sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan jadwal kegiatan ini memiliki poin yang pertama itu anggaran biaya. Nah, yang pertama adalah rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana adalah antara 5 juta ribu rupiah sampai dengan 10 juta ribu rupiah dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Yang kedua, biaya perjalanan PKMPM hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin at cost. Maksudnya itu adalah kita benar-benar meminimalisir mungkin, semurah mungkin, dan menggunakan biaya sedikit mungkin untuk biaya transportasi pada saat PKMPM dilaksanakan. Yang ketiga, kesuksesan pelaksanaan umumnya dicapai jika frekuensi komunikasi dengan masyarakat dilakukan sebanyak minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena jika pelaksanaan hanya dilakukan frekuensi komunikasinya itu hanya 1 atau 2 kali, kita tidak dapat mengetahui apakah dengan konsistensinya hanya 2 kali itu dapat tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat sehingga tujuan kita untuk memberikan manfaat. Selanjutnya itu di poin kedua ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran pertama. Mengapa dengan demikian? Karena dengan dilakukannya tersusunnya jadwal kegiatan yang akan kita lakukan, maka hal-hal yang ingin kita lakukan itu dapat terurut dan tidak mengulur waktu ataupun dapat kita lakukan PKMPM ini dengan jelas sesuai dengan apa tujuan kita di awal. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun Harvard Style dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul, tulisan, dan sumber. Daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi, hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Mungkin kita kalau sebelum kita menjenjang karir perguruan tinggi atau universitas, kita di masa sekolah tentunya sudah melakukan yang namanya pembelajaran mengenai daftar pustaka yang biasa kita singkat Natajukopen. Nama, tahun, judul, kota, atau penulisan. Mengapa daftar pustaka itu diadakan? Hal ini agar sumber yang kita baca itu benar-benar real, fakta adanya tentang di mana sumber itu berada, tahun berapa, siapa yang menjelaskan hal tersebut, agar informasi yang kita ketahui ini tuh bukan informasi yang hoax ataupun bohong. Dan yang terakhir saya membahas mengenai lampiran.
Bab lampiran ini terdapat 6 lampiran. Yang lampiran pertama adalah biodata ketua dan anggota serta biodata dosen pendamping. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran kelima, surat pernyataan kesediaan dari mitra. Lampiran keenam, denah detail lokasi mitra. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan bagian proposal PKM PM pengabdian masyarakat, yaitu bagian lampiran. Nah, lampiran yang pertama terdiri dari biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Nah, dapat kalian lihat pada layar biodata yang ketua yang pertama adalah identitas diri yang terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, program studi, NIM atau NPM, tempat dan tanggal lahir, email, dan nomor telepon atau HP. Nah, bagian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Yang pertama, nama institusinya mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Kemudian jurusannya, lalu tahun masuk sampai dengan lulus, yaitu SD, tahun masuk dan sampai lulusnya kapan. Pas itu SMP, tahun masuk sampai dengan tahun lulus ya ditulis, dan SMA yaitu tahun masuk sampai dengan tahun lulusnya. Dan yang ketiga adalah pemakalah seminar ilmiah atau oral presentation, yaitu ada nama pertemuan ilmiah atau seminar, judul artikel ilmiah, waktu dan tempat. Jadi jika biodata ketua jika ketua pernah mengadakan seminar ilmiah, teman-teman bisa menulis bagian seminar ilmiah pada bagian yang ketiga. Kemudian penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir, mulai dari pemerintah, sosial atau institusi lainnya. Nah, yaitu jenis ditulisnya apa aja. Yang pertama adalah jenis penghargaannya, yang kemudian adalah institusi pemberi penghargaannya, kemudian tahunnya. Contoh jenis penghargaan, misalnya penulisan novel terbaik, pas itu institusi pemberi penghargaan misalkan PT Gramedia. Nah, tahunnya kapan? Misalnya tahun 2021 gitu. Nah, tidak lupa pada tanda tangan, jangan lupa bagian tanda tangannya ditulis. Nah, pengusulnya siapa gitu. Nah, kemudian itu contoh lampiran pertama. Lalu lampiran kedua ada justifikasi anggaran kegiatan. Nah, yang terdiri yang pertama ada peralatan penunjang. Nah, pada material, apa saja yang dibutuhkan? Lalu yang pertama ada spanduk acara. Kemudian justifikasi pemakaian, digunakan untuk apa material ini? Nah, kalau spanduk acara digunakan untuk mempromosikan, contohnya adalah untuk mempromosikan acara di desa untuk menarik warga datang. Kemudian kuantitas, artinya kuantitas itu jumlah spanduk acara yang dibutuhkan, yaitu 3 buah dengan harga satu spanduk acaranya itu adalah Rp125.000. Lalu jumlah totalnya jumlah spanduk acaranya yaitu 125.000 dikalikan 3 buah, yaitu dengan total 375.000. Kemudian sewa sound system, kegunaannya adalah sebagai alat penunjang saat diskusi dengan warga. Nah, kuantitasnya adalah 1 set, yaitu 1 set sound system dengan harga satu ada itu 1 setnya adalah 1 juta untuk sewa sound systemnya. Jadi jumlah totalnya untuk sewa sound system adalah 1 juta. Kemudian cetak banner plus stand-nya. Nah, yaitu sebagai apakah banner dan stand-nya ini? Sebagai alat penunjang untuk sosialisasi. Berapakah
jumlah yang dibutuhkan banner dan stand itu adalah 8 set. Nah, dengan harga satuan, harga satu set banner dan stand adalah 200.000. Jadi 200.000 dikalikan 8 yaitu dengan total 1.600.000. Kemudian sewa tenda, kegunaannya adalah sebagai tempat pelaksana acara dengan dibutuhkan tendanya adalah 2 set dengan harga satuannya. Satu set tenda itu harganya adalah 500.000. Karena dibutuhkannya 2 berarti 500.000 dikalikan 2, jadi totalnya 1 juta. Jadi total keseluruhan untuk peralatan penunjang adalah 3.975.000 rupiah. Kemudian tabel yang kedua ada bahan habis pakai. Nah, yang pertama adalah konsumsi warga. Nah, kegunaannya untuk apa? Itu sebagai senilai konsumsi warga saat diskusi. Nah, jumlah yang dibutuhkan berapa? Yaitu 50 box. Dengan harga satu boxnya adalah 5.000. Berarti 5.000 dikalikan 50 box. Jadi totalnya untuk konsumsi warga adalah 250.000 rupiah. Kemudian ada konsumsi mahasiswa. Nah, kegunaannya untuk apa? Yaitu sebagai konsumsi mahasiswa selama live in, yaitu selama acara. Nah, dengan jumlah 3 box dikalikan 5 orang. Nah, 3 box itu berarti ada 3 acara, yaitu dengan satu boxnya seharga 20.000. Berarti 20.000 dikalikan 3 dikalikan 5 orang dengan total konsumsi mahasiswa adalah 300.000. Kemudian surat undangan acara, kegunaannya untuk pembuatan surat undangan acara sebagai undangan acara saat program. Nah, yang dibutuhkannya yaitu sebanyak 50 lembar dikalikan 3 program, yaitu dengan totalnya adalah 150 lembar dengan harga satu lembarnya yaitu Rp1.000. Berarti Rp1.000 dikalikan 150 lembar. Jadi total untuk surat undangan acara seharga Rp150.000. Kemudian ada konsumsi pembicara. Kegunaannya sebagai konsumsi pembicara saat, kalau di sini ada saat pengajian rutinnya. Nah, jumlahnya berapa? 1 box dikalikan 6 pengajian. Jadi totalnya adalah 6 box. 1 boxnya seharga 20.000. Nah, 20.000 dikalikan 6. Jadi total untuk konsumsi pembicara adalah 120.000. Kemudian lampiran yang ketiga adalah susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Contohnya nama Fauzia Septania, misalkan dari program studi pendidikan dokter. Bidang ilmunya adalah kesehatan. Alokasi waktunya adalah atau per minggu adalah 12 jam per minggu. Nah, saya tugasnya diuraikan. Saya Fauzia ini misalkan sebagai ketua penanggung jawab ketua. Lalu tugasnya apa? Sebagai penanggung jawab tanaman herbal. Lalu ada lampiran yang keempat. Nah, pada bagian lampiran yang keempat yaitu surat pernyataan ketua peneliti atau pelaksana, yaitu sebagai pernyataan sebagai bukti bahwa ketua pelaksanaan disahkan oleh pihak universitas seperti untuk mengadakan PKM pengabdian kepada masyarakat gitu. Kemudian lampiran yang kelima yaitu yang kalau pada lampiran keempat adalah surat pernyataan ketua timnya, ketua pengusulnya. Sedangkan kalau lampiran kelima adalah surat pernyataan kesediaan dari mitra, dari tempat yang dituju. Kalau misalkan pada dalam contoh lampiran ini
adalah misalkan pemimpin mitra usahanya adalah pengurus RW atau pengurus ketua PKK, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswanya gitu. Kemudian lampiran yang keenam adalah denah detail lokasi mitra kerja. Nah, kalau dalam contoh di layar ini adalah Desa Cokro Kusuman RW 08 Jeti Harjo. Jadi jangan lupa untuk menyantumkan denah detail lokasi sebagai bukti lokasi pelaksanaan PKM. Baik, terima kasih pada teman-teman telah menyimak bagian lampiran. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman kelompok 5 yang sudah menjelaskan tentang apa itu PKM, tujuannya, jenis-jenisnya, sekaligus memberikan contoh proposal PKM-PM. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan diskusi ini. Apa aja sih kesimpulannya? Di sini ada 3 poin besar. Pertama, tentang pengertian PKM sendiri dan tujuannya. PKM ialah singkatan dari program kreativitas masyarakat. Program ini merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Tujuan diadakannya program tersebut agar para mahasiswa mengalami peningkatan mutu dan kelak dapat menjadi lulusan sarjana yang bermanfaat di masyarakat. Kemudian, PKM ini ada beberapa jenis. Ada PKM RSH, PKM PM, PKM GT, PKM AI, dan PKM GFK. Perbedaan diantaranya adalah dari segi konsep, program, dan luarannya, terlebih kepada PKM GT dan PKM GFK. Poin ketiga dari sampel ini adalah mengenai konsep. Satu di antara jenis kelima jenis PKM yang sudah disebutkan oleh teman-teman kelompok 5 adalah PKM PM. Kenapa PKM PM yang dijelaskan? Karena PKM PM akan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan tentang proposal PKM PM agar program yang diusulkan dapat diterima. Bagian proposal PKM ini terdiri dari daftar isi, pendahuluan, gambaran umum masyarakat mitra, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, serta lampiran. Semoga diskusi kami bermanfaat untuk teman-teman ya yang sudah menonton videonya. Semoga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Terima kasih sudah menyimak. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang terdengar atau banyak kata maaf, terutama saya mewakili teman-teman kelompok 5, saya minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.